masuk ke perkenalan pembicara karena dari tadi kan udah penasaran nih siapa aja sih sebenarnya pembicara kita pada siang hari ini gitu. Langsung saja kita ke pembicara kita yang pertama, ada Teh Hena Marini gitu. Nah, Teh Hena Marini ini merupakan pengajar bahasa Indonesia di Headmont College Australia, kemudian pengajar bahasa Indonesia di Antonia Park Primary School Australia, pengajar bahasa Indonesia di Melbourne Primary School Australia, dan pengajar bahasa Indonesia di Great Rhine Primary School Australia. Nah, beliau ini pengajar bahasa Indonesia sejati teman-teman, meskipun beliau merupakan lulusan dari sastra Inggris ya kalau tidak salah dari Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2013 dan kelulusan 2017 gitu. Nah, banyak sekali pengalaman dari Teh Hena ini bisa teman-teman lihat sendiri, ada pengalaman formal, ada pengalaman informal, ada organisasi, ada relawan, ada kepemimpinan dan lain sebagainya gitu. Teman-teman bisa baca sendiri, ada dari 2013 sampai 2016 dan pengalamannya sangat banyak ya teman-teman, bisa disaksikan sendiri. Dan beliau ini yang unik nih ada ketertarikannya tentang membaca novel, ada bermain piano, kemudian menonton komedi, kemudian dia juga suka traveling gitu, dan beberapa penguasaan bahasanya ada Indonesia, ada bahasa Inggris, dan ada bahasa Perancis gitu. Oke, itu tadi gitu profil singkat dari Teh Hena, sangat berbobot gitu dan capable untuk menjadi pembicara kita pada siang hari ini. Mungkin sebelum itu Teh Hena bisa say hi kepada teman-teman semua di sini. Halo Teh Hena. Halo, kedengaran nggak, Sob? Halo. Dengar dengan sangat jelas Teh. Nah, itu tadi teman-teman Teh Hena, bisa disaksikan ya sekilas teman-teman, nanti kita akan menyimak materinya dari beliau gitu. Nah, sebelum itu kita akan lanjut membacakan CV dari pembicara kita yang kedua, ada Teh Robita nih. Nah, Teh Robita ini merupakan seorang pengajar bahasa Indonesia juga nih teman-teman. Jadi karena temanya BIPA, kali ini kita akan menghadirkan semua pengajar bahasa Indonesia, dan Teh Robita ini pengajar bahasa Indonesia di Alexandria Primary College Australia. Beliau juga menjadi dosen tamu di HTWG Comfort Jerman gitu, dan menjadi dosen BIPA di KBRI Wina, Universitas Wina Austria gitu. Nah, Teh Wina ini juga seorang lulusan dari kampus yang sama gitu, dari dengan Teh Hena dari UPI Bandung gitu, dan studi lanjutnya diambil dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia S2 gitu. Dan banyak juga aktivitas pengalaman yang dia raih, dia tempuh gitu, banyak sekali di dalam negeri, di luar negeri gitu. Terutama dia sebagai aktivis BIPA ya, dan menulis juga gitu, menulis cerpen, puisi, dan esai gitu. Ini yang sangat menarik gitu. Dan mungkin Teh Robita bisa say hi ke teman-teman semua pada siang hari ini. Halo Teh Robita. Halo semuanya. Halo. Nah, itu tadi teman-teman Teh Robita, dan langsung saja kita masuk ke pembicara kita yang ketiga, yaitu ada Kang Irfan nih. Nah, Kang Irfan ini merupakan pengajar bahasa Indonesia juga nih, karena eh, kita kan akan mengupas tentang BIPA nih, dan BIPA itu apa, nanti kita akan sama-sama jelaskan, akan sama-sama simak dari ketiga pembicara ini. Dan Kang Irfan ini pengajar bahasa Indonesia juga di Caboden Technical School Victoria Australia, dan yang menarik, Kang Irfan ini merupakan duta bahasa Jawa Barat gitu ya teman-teman, dan uh, beberapa penghargaannya serta pencapaiannya, pengalaman, dan penghargaan penerimaannya itu sangat banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri mungkin karena di sini sangat banyak gitu. Nah, dan sangat capable gitu untuk menjadi pembicara kita pada siang hari ini gitu. Dan silakan Kang Irfan untuk menyapa teman-teman pada siang hari ini gitu. Baik, halo Kang Lugas, halo teman-teman semuanya, selamat siang. Selamat siang, halo teman-teman. Tuh disapa Kang Irfan. Oke.
Oke, kita akan kembali gitu, flashback sedikit ke awal gitu, ke Tehana gitu. Nah, teman-teman semua di sini sudah tidak sabar kan buat menyimak materi tentang popularitas bahasa Indonesia melalui program BIPA. Langsung saja, mungkin kepada pembicara kita yang pertama ada Tehena, kami persilakan gitu. Halo, selamat siang semuanya. Suaraku jelas ya. Sebenarnya kenal lagi, nama saya Hena. Saat ini posisi saya sedang berada di Kuala Lumpur. Sekarang saya sedang bekerja di perusahaan asing di bidang teknologi informasi. Khususnya sekarang saya sedang berada di proyek sosial media. Kalau bahasa ilmiahnya, pekerjaan saya sebenarnya masih ada hubungannya dengan linguistik. Ada yang pernah mendengar semiotika? Apa ya semiotika ya? Boleh di chat kalau ada yang pernah mendengar atau tahu. Kayaknya mungkin studi ini ada yang tadi anak sastra Indonesia. Saya sebenarnya lulusan pendidikan bahasa Inggris ya, bukan kurang paham luas tentang sastra, tapi kalau linguistik oke lah. Oke, itu pekerjaan saya. Sekarang saya sedang menjadi analis bahasa Indonesia di negara lain. Jadi nanti kita bahas lagi tentang apa aja popularitas bahasa Indonesia. Kenapa kok harus kerja di Kuala Lumpur juga mungkin untuk bekerja yang ada hubungannya dengan bahasa Indonesia ya? Kenapa nggak di Indonesia aja? Mungkin nanti akan saya bahas juga. Jadi itu tentang pekerjaan saya, tapi hari ini kita akan berbicara banyak tentang BIPA yang merupakan pengalaman terakhir saya sebelum berhijrah ke Malaysia sebelum pandemi itu terjadi ya. Oke, baiklah, mari kita mulai ya. Screen-nya boleh kita full screen. Oke, kita mulai bahas BIPA dari dasar, seperti apa itu BIPA, apa tujuan BIPA, manfaatnya BIPA, lalu bagaimana sejarah BIPA dan berkembangnya BIPA di masa sekarang itu seperti apa. Oke, boleh di next. Sebenarnya ini saya ada sedikit cuplikan video. Mungkin teman-teman ada yang pernah menonton sebelumnya. Yang udah nonton, mari kita nonton bersama lagi aja deh ya. Bisa di-play kah? Halo teman-teman operator, apakah bisa tertampilkan videonya dari Tehena? Atau dari file yang tadi diberikan secara terpisah, mungkin? Oke, Tehana sambil nunggu nih, mungkin bisa cerita sedikit-sedikit aja nih Teh tentang BIPA. Sebenarnya BIPA itu apa gitu? Mungkin teman-teman di sini sudah sangat pengen tahu nih. Mungkin bisa dilisankan aja terlebih dahulu gitu. BIPA itu apa sih, singkatan atau apa gitu? Kayaknya teman-teman yang nonton di sini juga kayaknya udah mulai terbiasa mendengar kata BIPA ya. BIPA itu adalah sebenarnya sebuah singkatan dari belajar Indonesia untuk penutur asing. Jadi kita belajar bahasa Indonesia bukan sebagai penutur jati. Biasanya sih ini dipelajari oleh orang-orang yang tinggal di luar Indonesia karena mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa utama, sebagai bahasa ibu ataupun bahasa keduanya. Jadi BIPA itu buat penutur asing. Gitu secara singkatnya. Oke, boleh balik ke slide-nya aja. Gimana ya, teman-teman? Operator? Teman-teman operator mungkin bisa dibantu untuk menayangkan presentasinya. Oke, ini ada videonya. Oh, videonya bisa. Baik-baik. Siapa namamu? Cinta Kio. Nama saya Chris. Wow, bahasa Indonesianya bagus. Bagus. Bagaimana cuaca hari ini?
Wow, No cuacanya way. baik. Wow, Wow, you sure? ternyata bahasa Indonesianya bagus, Elstino. Oh no, How it's do you know? pretty much used up my Indonesian. I learned Indonesian in school, Oh. and In Indonesia's school, like really? Begitu ya sekitar cuplikannya, maaf ya kurang rapi. Jadi lumayan segera ya melihat duo Chris tadi. Jadi ini Mas Chris ini adalah salah satu alumni dari Hitman College, salah satu sekolah menengah atas di Victoria. Di mana kebetulan kemarin saya juga mengajar di sekolah ini. Tenang, bukan saya mengajar beliau, saya hanya ngajarin adik-adik kelasnya aja. Yang generasinya udah jauh sekali ya di bawah Mas Chris. Jadi itu adalah salah satu contoh penutur asing. Misalnya Mas Chris itu berbicara bahasa Inggris kan di negaranya, tapi beliau belajar bahasa Indonesia karena merupakan pelajaran di sekolahnya. Jadi ada kelas BIPA di sekolah beliau ini. Boleh slide selanjutnya. Nah, tadi udah dibahas sebelumnya oleh aku kalau BIPA itu adalah sebuah singkatan. Jadi, BIPA ini seperti bahasa Inggris yang kita pelajari, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa asing untuk kita. Bagi orang luar, bagi penutur asing, bahasa Indonesia adalah bahasa asing untuk mereka. Tapi secara keseluruhan, pembelajaran bahasa itu biasanya terdiri dari 4 keterampilan. Keterampilan berbicara, mendengarkan, menyimak, dan menulis. Dan ini semua akan memiliki pendekatan yang berbeda tergantung siapa pembelajarnya, bisa dilihat dari usianya, bisa dilihat dari levelnya, dan juga tujuan pembelajaran bahasa itu untuk mereka. Boleh selanjutnya. Lalu kenapa kita harus belajar BIPA ya? Kenapa BIPA itu ada? Kalau dari pemerintah Indonesia, salah satu tugas dari Badan Bahasa, sebetulnya ada tugas dari Kemendikbud itu untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia yang dirumuskan menjadi visinya seperti berikut ini, yaitu terlaksananya pengajaran BIPA yang mampu meningkatkan citra Indonesia yang positif di dunia internasional dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan luas pada tingkat antar bangsa. Di sini perlu digarisbawahi adalah kata citra yang positif. Sebagai para pengajar BIPA, biasanya kita adalah menjadi agen positif, agen marketing untuk negara kita sendiri di luar negeri. Untuk itu sangat-sangat diharuskan bagi kita untuk selalu berbicara yang baik-baiknya saja tentang Indonesia. Seperti kita tahu kan, banyak ada baiknya, ada yang kurang baiknya juga tentang negara sendiri, tapi itu sangat tidak perlu dibicarakan ketika kita sedang menjadi agen pengajar BIPA di luar. Kita hanya memberikan kesan positif, kita mengenalkan Indonesia, mengenalkan bahasa Indonesia, mengenalkan bagaimana masyarakat Indonesia itu seperti apa sebenarnya, tanpa harus menjatuhkan negara kita sendiri. Seperti itu ya. Jadi apa sih manfaatnya untuk mengajar BIPA? Kalau meningkatkan citra positif, memberikan exposure tentang kita, mengenalkan kita, mungkin itu lebih ke keuntungan untuk negara kita sendiri. Tapi kalau keuntungan dari secara bilateral, secara multilateral, itu kita bisa melihat dari bisa meningkatnya kerjasama antar bangsa. Mungkin dari sekecil kerjasama antar negara tetangga seperti negara Malaysia atau yang agak lebih jauh seperti Australia. Nah, dengan kita saling mengetahui bahasanya, saling mempelajari bahasanya, kita juga bisa mempelajari humaniora masyarakat tersebut. Untuk itu, banyak sekali negara-negara juga yang sudah mulai memahami tentang pentingnya mempelajari bahasa-bahasa asing dan juga secara komprehensif, tidak cuma bahasa, tapi tentang budayanya. Untuk itu, Indonesia sendiri memiliki program BIPA. Tapi dari negara-negara lain juga banyak mereka sudah memiliki program bahasa dan pembelajaran terlebih dahulu. Misalnya kayak contohnya bahasa Jepang. Banyak di sekolah di Indonesia pun yang memiliki mata pelajaran tersebut. Ada bahasa Perancis, bahasa Jerman, ada bahasa Arab, ada juga di Australia itu pilihannya kalau nggak salah lebih banyak ya, ada bahasa Itali, ada bahasa Mandarin, dan bahasa-bahasa asing lainnya yang belum menjadi ditetapkan sebagai bahasa internasional.
Jadi begitu. Yang ketiga, memperluas jaringan kerja. Nah, ini yang menarik. Nanti mungkin saya akan sekilas menceritakan tentang pekerjaan, nature pekerjaan saya di sini. Sebenarnya kalau memperluas jaringan kerja, apapun bahasa yang kita kuasai, jika itu satu aja, dan ditaruh di daftar riwayat kita, itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang jauh lebih luas. Misalnya, saya menaruh satu bahasa Inggris, itu peluangnya akan jauh lebih beda dengan yang hanya bisa satu bahasa ibunya saja, misalnya seperti itu. Nah, sekarang jika orang-orang menaruh bahasa Indonesia, buat apa sih nanti ke depannya, kan mungkin ini saya tidak terlalu mau ke Indonesia, kalau orang Australia itu yang saya pengalaman pribadi mungkin akan bicara, kayaknya saya nggak ada ke depannya belum ada terpikir di benak saya mau ke Indonesia gitu-gitu. Jadi untuk apa sih perluasan, mempelajari bahasa Indonesia selanjutnya? Nanti mungkin akan saya bahas selanjutnya, peluang kerja di era digital seperti ini ya. Dan keempat, apalagi manfaat adanya BIPA, meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi sebenarnya belajar bahasa asing itu sudah ada sejak dulu, tapi mungkin belum ada programnya, belum ada tim-tim khusus yang menyediakan seperti sumber daya pengajarannya seperti apa, sumber-sumber belajar seperti apa, tenaga pengajar seperti apa. Jadi dengan ada BIPA ini, jadi jelas gitu siapa yang akan melakukan riset, apa yang perlu ditingkatkan di pembelajaran selanjutnya, sumber apa yang dibutuhkan untuk tipe-tipe pembelajaran yang berbeda. Jadi ada BIPA ini menjadi paket komplit untuk mengajarkan bahasa Indonesia untuk penutur asing ini. Boleh next slide. Silahkan. Nah ini, sedikit berbagi tentang pekerjaan saya sekarang. Sekarang ini saya bekerja di Kuala Lumpur, tapi saya bekerja untuk market Indonesia. Seperti yang kita tahu, di era digital ini, banyak sekali pengguna sosial media itu dari Indonesia. Kalau kita lihat data statistiknya di sini, ada dari teknologi ID, ini pengguna Instagram terbesar yang aktif, itu Indonesia di urutan nomor 3 dengan 57 juta pengguna. Lalu ada juga Facebook dan Messenger, ada, ini data tahun 2018, saya ambil dari okezon.com, itu ada 120 juta pengguna Facebook di Indonesia, dan yang paling terbaru, TikTok. Mungkin ada yang bilang, TikTok apa dari, tapi ini salah satu pasar terbesar sekarang di Malaysia, itu ada sekitar 30 juta lebih pengunduh TikTok untuk tahun terakhir, seingat saya gitu. Jadi, apa maksudnya data-data ini? Kita bisa melihat potensi pengguna ini, mereka akan membuat cuitan, membuat apa, sedangkan di media sosial itu perlu ada data penganalisis tren yang terjadi di media sosial. Lalu yang kita cuitkan itu kan bahasanya bisa bahasa formal, bahkan bisa bahasa gaul, atau bisa bahasa Indonesia alay. Semuanya kita mau berbicara bebas, tapi tetap ada orang-orang di balik perusahaan sosial media ini. Gitu. Semakin besar pasarnya, semakin juga besar kebutuhan analis yang mengerti bahasa dari market-market ini, pasar-pasar ini. Gitu. Jadi dengan banyaknya pengguna sosial media Indonesia, misalnya saya sekarang bekerja dengan 9 pasar di lantai saya sendiri misalnya. Kalau misalnya negara lain penduduknya lebih kecil atau pengguna sosial media kecil, mungkin yang dibutuhkan sekitar 20 analis atau 30 analis, tapi karena Indonesia memiliki salah satu 3 terbesar pengguna sosial media, itu kebutuhannya sekitar 240 orang hanya untuk satu perusahaan, sedangkan kita ini sekarang banyak sekali aplikasi yang dipakai. Ada Twitter, belum masuk sini ya. Ada lagi YouTube, sekarang juga sedang berkembang. Pasarnya semakin luas, peluang pekerjaannya semakin luas. Maka itu, BIPA itu semakin populer, semakin dibutuhkan. Apalagi dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, terkadang sangat sulit juga mendatangkan orang-orang dari luar Kuala Lumpur atau mendatangkan orang ke Manila untuk menjadi analis linguistiknya di sosial media ini. Apa yang terjadi? Kita harus mencari orang-orang yang ada di daerah itu yang mahir, tingkat kemahirannya terbilang menguasai bahasa Indonesia gitu. Jadi untuk sampai sekarang ini walaupun bahasa Inggris itu
menjadi bahasa internasional, bukan berarti bahasa-bahasa lain itu tidak menjadi penting, justru akan semakin penting karena globalisasi itu makin maraknya, makin mudahnya informasi itu tersampaikan, maka diperlukan sekali analis bahasa-bahasa itu. Jadi gitu, sekitar jika ada murid yang bertanya, untuk apa belajar bahasa Indonesia? Kita belum tahu marketnya nanti, apa peluang yang akan terjadi di masa depannya. Gitu. So far, ini bahasa Indonesia sangat diperlukan di era digital, yang dari kacamata saya sendiri. Selanjutnya, nah, jadi perjalanan BIPA itu sudah ada dari tahun 90-an, tapi pembentukan tim khusus oleh pemerintah itu baru terjadi sekitar tahun 99, dan pengajarannya baru ada sejak tahun 2000-an. Jadi salah satu kawan dekat saya pun, dia adalah pembelajar BIPA dan juga bekerja sekarang di sini. Bukan penutur asli dari penutur jadi bahasa Indonesia, tapi dia penutur bahasa Melayu. Tapi karena dia mengikuti BIPA dengan gelut dari awal, sekarang dia pun masuk ke bekerja dengan saya. Di ibaratnya kemampuan bahasa Indonesia saya dan bahasa dia setara, maka kita sekarang bekerja sama di bidang yang sama. Oke, so far sampai pada akhir tahun 2020 ini tercatat sudah ada 395 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara, termasuk Australia, Rusia, Jepang, dan Robita yang pernah mengajar di Jerman. Nanti akan ada sesi dengan Robita ya. Dan sekarang ini total pembelajar BIPA itu sudah ada 72.746. Ini sumber dari Kemendikbud, dan Kemendikbud juga punya target untuk kita memberikan memperluaskan lagi popularitas bahasa Indonesia sehingga target Kemendikbud tercapai, yaitu 100.000 pembelajar BIPA. Oke, boleh selanjutnya. Jadi begitulah perjalanan BIPA saya di tahun 2019, dan sampai sekarang saya masih menggeluti BIPA walaupun tidak mengajari secara langsung di sekolah formal. Saya pun masih mengajari bahasa Indonesia untuk para penutur asing di perusahaan saya sendiri, perusahaan saya di sini. Ini sekitar tahun 2019 saya mengajar BIPA di I think Antonio Park. Di sini kita bisa lihat ya, kalau kita mengajar bahasa Indonesia itu tidak hanya bahasanya saja, tapi juga kebudayaannya. Jadi waktu itu saya belajar mengajar seni budaya seperti angklung, hal-hal unik dari Indonesia, seperti ini alat musik yang unik untuk orang Australia. Kita juga mengajar bela diri yang sangat unik sekali, pencak silat itu tidak ada di Australia. Lalu di bawah juga saya aktif untuk meningkatkan kerjasama dengan orang-orang Australia. Di situ ada Real Oz In, itu adalah salah satu festival film pendek Indonesia dan Australia, di mana di situ orang-orang Australia sudah mulai fasih berbicara bahasa Indonesia, sehingga film-filmnya pun kadang tidak menggunakan terjemahan. Dan ini sekolah yang saya ajar tuh Hitmon College. Di sini foto yang paling kanan itu adalah para anggota militer TNI Australia. Jadi mereka juga adalah pembelajar BIPA. Jadi itu saya di sini menjadi tour guide untuk mereka, pemandu wisata dengan bahasa Indonesia. Karena di sini pembelajar BIPA tidak hanya di sekolah-sekolah formal, tapi juga di sekolah-sekolah militer. Ini adalah Defense Force School of Languages. Boleh halaman selanjutnya? Jika kita berbicara tentang pembelajaran bahasa, kita juga ingin kalau anak murid kita tuh belajar di luar kelas. Maka exposure-nya itu harus diberikan secara maksimal. Di sini waktu itu ada bioskop dari Indonesia juga sempat menayangkan film-filmnya di bioskop Australia. Itu adalah salah satu upaya negara juga membantu pembelajaran BIPA di sana. Jadi waktu itu anak-anak sekolah dari berbagai daerah di Victoria pun datang untuk studi tamasya, sekalian menonton film Indonesia di sana. Jadi gitu ya, ada juga pembelajaran hari-hari, ini ada foto kegiatan pembelajaran biasanya. Lalu
saya juga di sana sempat menari untuk memperkenalkan budaya Indonesia di sana. Dan yang terakhir ini yang dibawa adalah salah satu bentuk nyata kerjasama dengan adanya kelas BIPA. Sekarang juga sekolah di Australia dan sekolah Indonesia sedang mengadakan kerjasama untuk pertukaran pelajar untuk di masa depan. Mungkin setelah pandemi kita bisa mulai berjalan-jalan secara internasional lagi, mungkin program ini akan terlaksana. Jadi begitu dari saya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa nanti di acara sesi tanya jawabnya. Oke, terima kasih Teh Hena atas penjelasannya yang sangat bernas begitu ya kalau kata saya gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Teh Hena tentang apa sih gitu manfaat dari belajar bahasa Indonesia gitu, apalagi dalam tataran praktis gitu sebagai pemulihan citra Indonesia gitu, sebagai promosi dan lain sebagainya. Kemudian bagi pekerjaan Teh Hena sendiri gitu di analis media sosial itu juga sangat berguna sebagai apa ya, untuk memetakan pasar gitu, memetakan pasar sosial media di Indonesia yang tentunya sangat marak digunakan gitu di Indonesia, dan kembali lagi gitu sebagai wujud promosi eksistensi bahasa Indonesia gitu di asing gitu, di mata penutur asing begitu. Nah, sangat menarik gitu ya teman-teman, dan kita akan berlanjut gitu dengan hal-hal menarik lainnya yang akan disampaikan oleh Teh Robita gitu, dan mengingatkan juga bagi teman-teman semua yang ingin bertanya gitu, silakan untuk melampirkan pertanyaannya di room chat atau kolom komentar gitu ya teman-teman. Dan kepada Teh Robita kami persilakan. Iya, terima kasih Kang Lugas atas kesempatannya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan ini sebenarnya akhir minggu ya, enaknya tuh rebahan ya, jalan, nggak boleh jalan tapi lagi ini ya, lagi apa namanya, ada apa sih istilahnya itu, PKMM. PPKM apa gitu. Oh ya, PPKM ya, Ya. ya. Jadi kita tidak bisa kemana-mana juga ya. Jadi saya sangat mengapresiasi teman-teman yang semangat juga untuk mengikuti acara ini, benar-benar memanfaatkan akhir minggunya untuk ya, saya sebenarnya di sini belum bisa dikatakan ahli, tapi mungkin saya bisa berbagi sedikit yang saya tahu tentang perbipaan gitu. Baik, saya mulai saja. Jadi sebenarnya yang akan saya sampaikan di sini sedikit banyaknya bersinggungan dengan Teh Hena, karena memang ya tidak akan bisa terlepas ya apa yang tadi sudah disampaikan Teh Hena. Kalau misalnya saya sampaikan ulang, mudah-mudahan tidak jenuh, mudah-mudahan tidak menjadi pengantar tidur siang ya. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Robita Ika Anissa, Anda boleh panggil saya Robita ya. Saya bergiat sebagai pengajar juga pegiat BIPA sejak duduk di bangku S1. Tepatnya sejak saya pertama kali mendengar BIPA itu semester 3. Kemudian berarti sekitar tahun 2010 ya. 2010 saya mendengar pertama kali BIPA, apa sih itu BIPA gitu. Ternyata mengajarkan BIPA untuk orang asing. Kenapa orang asing belajar bahasa Indonesia gitu? Gitu kan. Wah, itu benar-benar membuat saya penasaran, hingga akhirnya di semester 5 ada mata kuliah konsentrasi dan saya memilih BIPA juga di sana. Nah, sejak saat itulah saya mulai berkenalan dengan BIPA. Kemudian tahun 2015 ya, saya berkesempatan untuk menjadi salah satu dari language assistant atau guru bantu kalau di bahasa Indonesianya ya. Beda ya artinya ya. Language assistant, guru bantu. Nah, saya menjadi salah satu guru bantu di program Language Assistant ya, yang diselenggarakan oleh Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia bekerja sama dengan Department of Education and Training Victoria. Jadi memang ini khusus untuk daerah Victoria. Sebenarnya tadi Teh Hena ya, mungkin Kang Irfan juga di Victoria ya. Jadi kita sebenarnya ada di satu alumni ini, di satu program yang sama. Nah, tapi
karena memang Victoria ini luas sekali, jadi tentu saja sekolahnya juga tidak akan sama dan pengalamannya tidak akan sama. Kebetulan untuk saya ditempatkan di 2 sekolah, yaitu di Alexandra Secondary College dan di Buxton Primary School. Jadi saya mengajar mulai dari anak SD, bahkan yang kalau di Australia itu ada program 1 tahun persiapan masuk SD yang disebut dengan preschool. Kayak gitu. Dari situ ya, kebayang ya unyu-unyunya anak kecil gitu ya. Ibu Rebecca. Seperti itu setiap pagi. Nah, kemudian sampai tingkat SMA. Itu yang saya ajar di Australia tahun 2015. Kemudian 2017 saya mulai mengajar di Balai Bahasa UPI. Kemudian 2018 saya menjadi dosen tamu di HTWG Constance. HTWG itu seperti apa ya? Universitas di bidang praktikum kayak kalau di Bandung mungkin kayak ITB-nya mungkin ya, saya kurang bisa menerjemahkan karena bahasa Jerman saya tidak terlalu bagus, tapi yang jelas ini di HTWG Constance Jerman Selatan. Kemudian sejak tahun lalu saya juga mengajarkan bahasa Indonesia dan BIPA di Binus University, dan tahun ini saya mendapat amanah kembali dari Kemendikbud dan Badan Bahasa untuk menjadi pengajar BIPA program PJJ BIPA di KBRI dan Universitas Wina Austia gitu ya. Orang kalian yang mau follow IG boleh silakan. Ya, nah ini saya mau santai saja ya. Jadi kalau misalnya mau ketawa aja nggak apa-apa. Yang penting di mute. Ya, jadi ada 3 materi utama yang saya sampaikan. Pertama mengenai program BIPA, ada banyak sekali program yang dijalankan saat ini ya, baik yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia di dalam negeri, ataupun oleh pemerintah Indonesia di luar negeri atau lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan kebipaan. Nah, kenapa mereka mengadakan program BIPA ini? Tadi sudah dijelaskan oleh Teh Hena ya. Yang pertama ada internasionalisasi bahasa Indonesia. Nanti saya jelaskan kenapa sih ada program internasionalisasi bahasa Indonesia. Yang kedua mengenalkan budaya masyarakat, memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia di kancah internasional. Kenapa ada poin kedua ini? Sedikit bercerita mengenai kakak kelas saya yang lebih dulu mengikuti Language Assistant Program. Ketika dia di Benalla, dia bilang gini, Robita tahu nggak? Ketika aku di Australia, masa ya mereka kira Indonesia itu masih pakai koteka, ya, jauh dari internet, nggak ada mall, tinggalnya di hutan, kayak gitu. Hah, masa sih? Dan orang kalau dengar Bali, kamu tahu Bali? Oh ya, saya tahu Bali. Kamu tahu Indonesia? Oh, di mana itu? Indonesia itu di mana gitu. Nah, jadi dengan adanya program BIPA ini, masyarakat dunia bisa lebih mengenal, hey Indonesia udah maju, udah ada internet, udah ada mall, udah ada jalan tol sekarang bahkan di sepanjang Jawa ada ya gitu. Kemudian kita juga pendidikan juga maju ya, tidak yang seperti mereka baca dari buku-buku yang sebenarnya ketika saya di Australia memang buku-bukunya tidak kekinian, belum diperbarui. Jadi saya tidak bisa menyalahkan mereka juga kalau mereka berasumsi bahwa Indonesia tuh masih di hutan kayak gitu, atau misalnya ya belum sampai ke kata modern gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, jadi dengan adanya program BIPA, kita mengenalkan ini loh, saya ini orang Indonesia gitu. Nah, terus satu lagi ketika saya di Jerman, saya datang seorang diri ya. Kali ini kalau di Australia saya datang bertiga, di Jerman saya datang sendiri. Dan saya datang sebagai dosen tamu. Dosen di HTWG Constance, dia tanya kepada kolega saya, ini yakin dosen perempuan pakai kerudung dari Indonesia? Hah, bukannya di Indonesia tuh strict ya, perempuan tuh nggak boleh kemana-mana ya, bukannya orang Islam tuh gini ya, gitu ya. Nah, jadi melalui BIPA, saya membawa identitas yang semua melekat pada saya itu untuk bisa mungkin klarifikasi atau konfirmasi. Ya, jadi dari BIPA ini saya menunjukkan pada dunia atau pada perwakilan dunia gitu ya, bahwa Indonesia itu perempuannya sudah mempunyai hak yang sama untuk bekerja dan untuk mendapat pendidikan yang tinggi. Kemudian perempuan Indonesia bisa melakukan apapun gitu ya. Muslimah khususnya ya, karena saya muslimah Indonesia bisa kok melakukan apapun yang dia mau gitu. Jadi itu mematahkan stereotip pandangan dunia terhadap orang Indonesia dan apapun identitas yang melekat pada orang Indonesia, seperti itu. Kemudian yang ketiga, BIPA juga menjadi media diplomasi gitu ya. Kalau selama ini diplomasi dilakukan
dilakukan melalui jalur politik. Nah, bahasa Indonesia ini menjadi salah satu medianya gitu. Seperti apa nanti saya lanjutkan ya. Nah, kemudian sedikit lagi tadi sudah dijelaskan oleh Teh Hena sebenarnya ya, tapi saya mungkin perjelas lagi saja. Jadi BIPA itu ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rifai dan kawan-kawan dari Badan Bahasa. Sudah pertama kali diajarkan memang betul. Itu selalu di luar negeri. Di Indonesia tuh mungkin sekitar tahun berapa ya? Saya lupa. Tapi di luar negeri itu bahasa Indonesia sudah mulai diajarkan sejak tahun 1880-an. Tapi kita ingat Sumpah Pemuda itu rilis tahun 1928 ya. Jadi tahun segini ya, tahun 1880 ini belum bisa dikatakan bahwa Amerika mengajarkan bahasa Indonesia karena nama bahasa Indonesia itu sendiri belum muncul. Jadi waktu itu mereka masih menggunakan bahasa Melayu, tapi mereka mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Kemudian di Australia, kenapa Australia ini menjadi salah satu negara yang paling banyak mengajarkan bahasa Indonesia? Karena nih tahun 1959, Bapak Ibunya sudah lahir belum? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, tapi kalau saya lihat di sini pesertanya kebanyakan anak muda, jadi mungkin belum ya. Nah, jadi tahun 1959 bahasa Indonesia sudah mulai diajarkan di Australia, khususnya di universitas. Lalu tahun 1964 mulai diajarkan di sekolah sekolah menengah atas. Sehingga pada perkembangannya ada sekitar 27 ini data tahun 2010 ya, karena saya ambil dari penelitiannya Rifai. Tahun 2010 saja sudah ada 27 universitas. Dan tahun 2015 ketika saya di sana, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa asing yang paling banyak dipelajari oleh masyarakat Australia, mulai dari kanak-kanak sampai orang dewasa. Saingannya bahasa Indonesia di Australia itu dengan bahasa Mandarin, bahasa Jepang, kemudian bahasa bahasa Spanyol gitu kalau nggak salah. Tapi dengan bahasa di Asia, kita bersaing dengan bahasa Jepang dan bahasa Mandarin, seperti itu. Nah, tentu saja ini tidak konsisten naik terus ya gitu ya. Tentu ada naik turunnya di Australia ini. Seperti mungkin teman-teman pernah mendengar beberapa tahun yang lalu ada sekolah di Canberra, mereka berencana untuk menutup kelas bahasa Indonesia dengan alasan tertentu, tapi berkat dukungan dari masyarakat Indonesia, kemudian dukungan dari pemerintah juga, akhirnya tidak jadi ditutup, tetap ada di sana. Nah, lanjut ya. Kemudian di Jepang, ini mulai diajarkan tahun 1908, 37 tahun sebelum Indonesia merdeka, Jepang sudah belajar bahasa Indonesia. Bayang ya. Nah, di mana orang Jepang belajar bahasa Indonesia? Di sana itu ada 6 universitas yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib. Jadi sebagai jurusan ya. Kemudian ada 17 universitas yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pilihan. Sisanya diajarkan di lembaga kursus dan pusat kebudayaan. Nah, kemudian di Cina, bahasa Indonesia pertama kali diajarkan tahun 1950 di Akademi Bahasa Asing Nanjing. Seperti itu ya. Sekilas saja. Terus sekarang bagaimana? Tadi kata Teh Hena sudah di 41 negara ya. Nih, saya tangkap layar dari Badan Bahasa juga. Inilah negara-negara yang saat ini sudah menyelenggarakan program kebipaan, baik di KBRI, di universitas, lembaga kursus, pusat kebudayaan ataupun yang lainnya. Ya, jadi kalau yang sebelumnya hanya di benua Australia, benua Asia, benua Amerika, Eropa, sekarang sudah merambah juga ke benua Afrika. Di Mesir sudah banyak diajarkan ya bahasa Indonesia. Bahkan sekarang di Mesir itu ada jurusan bahasa dan sastra Indonesia kalau nggak salah. Kemudian di Sudan juga ada ya, di negara-negara lainnya. Silakan. Kemudian nah ini ya, internasionalisasi bahasa Indonesia. Kenapa sih ada program ini? Yang pertama, sebenarnya saya harus meluruskan yang ini dulu ya. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lagu kebangsaan, apalagi ya? Ya, saya lupa nama undang-undangnya, tapi yang jelas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, khususnya pasal 44, yaitu yang mengatakan bahwa ada program,
bunyinya saya lupa. Saya memang nggak hafal persis, tapi pasal 44 sebentar. Oh, yang bunyinya itu pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Artinya, yang sebelumnya bahasa Indonesia itu hanya mempunyai kedua kedudukan ya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, ini kita sedang mengejar kedudukan yang ketiga, yaitu sebagai bahasa internasional. Ini sudah ada di undang-undang. Kemudian diperkuat lagi oleh peraturan pemerintah nomor 57. Jadi kalau teman-teman punya minat dan ketertarikan untuk terjun ke dunia BIPA, ini bagus sekali. Jadi teman-teman sebenarnya mendukung undang-undang dan peraturan pemerintah yang ini. Dan kalian secara tidak langsung maupun secara langsung memberikan kontribusi yang besar untuk bahasa Indonesia sebagai identitas kita. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, ini kalau dilihat dari populasi, Indonesia kan populasinya masih terbesar keempat ya, belum jadi ke satu, kedua, masih keempat di dunia setelah India, Cina, dan Amerika. Oh maaf, Cina, India, dan Amerika. Artinya bahasa Indonesia ini banyak juga penuturnya. Orang penduduk Indonesia aja berapa miliar gitu kan. Nah berarti bahasa Indonesia punya peluang yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya ditulis di chat Zoom atau disampaikan secara lisan, secara langsung. Oh ini sudah ada ternyata. Nah ini beberapa kelas yang saya pernah jalankan. Ini kelas yang saya tunjukkan di sini yang ada di Balai Bahasa UPI ya, yang di Bandung. Oke, jadi melalui BIPA, guru BIPA ini mengenalkan musik, tari, jelas ini ya, sebagai karena orang yang belajar bahasa pasti juga belajar budayanya. Orang yang tertarik dengan budayanya pasti belajar bahasanya. Contoh nih, di sini teman-teman ada yang suka K-pop? Ada nggak? Ada, Kak. Ada ya. Nah, pasti awalnya tuh sukanya sama K-pop-nya kan, K-pop-nya, K-dramanya, mungkin Lisa Blackpink, BTS ya, atau siapa lagi. Kalau aku sih dulu Super Junior, udah kelihatan ya angkatan tua. Nah, dari suka pada budayanya itu, ternyata jadi tertarik untuk belajar bahasanya, jadi tahu oh annyeonghaseyo gitu kan. Nah, kemudian opa, saranghe gitu kan, itu dari budaya. Nah, Indonesia juga sama gitu. Ada orang-orang yang tertarik dengan budaya Indonesia, kemudian belajar bahasa Indonesianya. Ada yang tertarik dengan bahasanya dulu, baru kemudian mengenal budayanya. Jadi ini dua bidang yang saling berkaitan gitu. Bisa juga melalui makanan ya, melalui seni budaya, kemudian ada juga yang tertarik dengan tradisi, misalnya tradisi pemakaman masyarakat di apa itu masyarakat di yang di Sulawesi itu apa ya namanya ya, saya lupa. Di Toraja bukan? Di Toraja, betul Toraja. Makasih ya. Di Toraja gitu, mereka ada yang bingung, Ibu, ini mereka mayatnya disimpan ke dalam batu gitu. Ada yang tertarik karena itu. Dari situ mereka belajar bahasa Indonesia. Banyak motivasi orang belajar bahasa Indonesia itu udah banyak sekali ya. Ada karena pariwisata, ada juga yang karena berkenalan dengan orang Indonesia ya, mungkin orang Indonesia yang kuliah di luar negeri seperti Cinta Laura atau yang lain-lainnya, atau teman-teman kita sendiri yang terdekat ya, itu banyak juga. Kemudian karena faktor pernikahan, cari jodoh ya, ini banyak juga yang akhirnya oh saya menikah dengan perempuan Indonesia, saya ingin mengerti bahasanya, jadi saya bisa bicara dengan ibu mertua saya. Atau misalnya anak saya menikah dengan orang Indonesia, saya ingin mengerti bahasanya, jadi saya bisa berkunjung ke Indonesia, berbicara dengan besan saya, kayak gitu, banyak sekali ya. Dan karena faktor budaya, dan yang terakhir pasti karena tujuan diplomasi. Oke. Kemudian wujud programnya apa? Karena tadi kan subjudulnya itu program ya, program BIPA. Nah, untuk program BIPA ini ada dua kategori besar. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia mengadakan program Dharma Siswa, ini beasiswa. Jadi orang asing yang tertarik belajar bahasa Indonesia di Indonesia, mereka akan difasilitasi, dikasih uang bulanan, ya. Kemudian belajar bahasa Indonesia secara ya, gratis ya, mereka tidak perlu lagi mengeluarkan uang apapun. Kemudian mereka juga punya kesempatan untuk berwisata di Indonesia. Visa mereka tuh bisa multiple entry. Jadi banyak kelebihan yang ditawarkan dari program Dharma Siswa untuk menarik
orang asing datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua ada juga program KNB, ini kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara berkembang, sama masih di bidang pendidikan juga. Kemudian ada U2U, ini biasanya antara universitas dengan universitas. Saya baru tahu yang di Australia dan di Jepang ya ada kerjasama seperti ini. Seperti misalnya UPI dengan Deakin University di Australia, kemudian di Jepang itu Kanda University gitu ya kalau nggak salah namanya. Banyak. Kalau sekarang bahkan lebih banyak lagi ya. Bahkan Seoul University, University of Seoul atau apa yang di Korea itu juga sudah bekerja sama dengan banyak universitas di Indonesia. Nah, itu yang di dalam negeri. Jadi program BIPA ini bisa dengan cara mendatangkan orang asing ke Indonesia, kemudian belajar bahasa dan budaya Indonesia di Indonesia, bisa juga dengan yang kedua. Nah, mungkin ini yang menarik nih untuk teman-teman ya. Jadi ada program pengiriman pengajar BIPA. Ini ada banyak juga jalannya ya. Ada yang sekarang dan setiap tahun diselenggarakan oleh Kemendikbud, itu pengiriman pengajar BIPA ke luar negeri ya. Teman-teman kalau tertarik silakan di-follow atau diikuti Instagram BIPA Kemendikbud ya, di sana supaya cepat dapat informasinya. Kemudian LAP, ini kalau misalnya saya, Tehena, Kang Irfan, itu LAP-nya khusus dari UPI dengan DIT Victoria, tapi ada juga LAP ya, Language Assistance Program yang diselenggarakan terbuka untuk siapa saja, dan ini diselenggarakan oleh Balai Bahasa Perth di Australia Barat. Jadi kalau teman-teman tertarik silakan, apalagi fresh graduate ya. Kalau fresh graduate berarti syaratnya nggak banyak. Yang penting biasanya tuh karena di Australia pasti harus bisa bahasa Inggris, kemudian mempunyai pengetahuan dan wawasan yang mumpuni untuk bahasa Indonesianya, ya, dan mandiri ya itu mah. Yang lain-lainnya sih menyesuaikan ya, seperti itu. Jadi ini bisa juga LAP di Perth ya, Balai Bahasa Perth. Nanti bisa juga dicek di laman, cari di Google saja ya, Balai Bahasa Perth. Ada pasti programnya. Ini juga setiap tahun ada. Jadi teman-teman akan diberangkatkan dan bertugas di sana selama setahun. LIP UPI juga setahun ya. Jadi saya, Tehena, Kang Irfan ini bertugas selama setahun di Victoria, negara bagian Victoria. Kalau yang di Perth berarti hanya di negara bagian Australia Barat. Kemudian FLTA ini untuk khusus Amerika ya. Jadi di sini syaratnya bahasa Inggris pasti harus minimal tuh berapa ya, 550 kayaknya kalau nggak salah. Nanti bisa dicek juga, ini ada Instagramnya, ada situs webnya juga, bisa dicek lebih lanjut ya. Ada juga Same BIPA, tapi Same BIPA ini saya sudah lama tidak mendengar. Ini biasanya untuk dosen sih ya, untuk dosen-dosen yang tertarik untuk mengajarkan bahasa Indonesia di luar negeri. Itu untuk program-programnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di chat Zoom atau boleh di sesi tanya jawab. Nah, ini quotes yang saya sangat suka, yang saya temukan sendiri berdasarkan pengalaman saya di Australia. Jadi ketika saya di sana, saya sadar bahwa, oh, saya datang ke sini bukan hanya untuk mengajar. Saya datang ke sini dengan membawa banyak identitas yang melekat pada saya. Saya sebagai orang Islam, saya sebagai perempuan Indonesia, saya sebagai masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, ya, karena saya tinggal di antara di daerah perbatasan. Saya dari Brebes kalau teman-teman perlu tahu ya. Jadi saya bagian dari masyarakat Sunda juga masyarakat Jawa. Kemudian saya sebagai apalagi ya, masyarakat Indonesia tentunya. Sehingga ketika saya di sana, saya memberikan banyak kejutan untuk mereka, kayak pertama kali saya di Alexandra, ini jaraknya sekitar 3 jam dari Melbourne. Orang itu, anak-anak maupun orang dewasa ngeliatin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ngeliatin, scanning kayak gitu ya. Kamu orang Indonesia? Iya, saya orang Indonesia. Kamu ngapain di sini? Saya guru. Hah? Gitu ya. Cengok, karena memang kalau untuk orang Indonesia mungkin saya cukup tinggi, tapi di sana saya kayak anak SMP kelas 7. Pendek. Kayak gitu. Jadi orang-orang bingung. Ini bocah mau ngajar serius. Ini nggak salah orang gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi saya kemudian mereka juga terkejut. Robita, tahu nggak? Kamu adalah Muslim pertama yang tinggal dengan kami masyarakat Alexandra untuk waktu yang cukup lama, selama setahun. Gitu. Jadi di sana saya sadar bahwa
Oke, jadi saya harus menunjukkan, betul tadi kata Teh Hena ya, saya harus menunjukkan bahwa yang orang tahu tentang Muslim itu kan, ya teman-teman mungkin tahu ya di media seperti apa. Tapi dari BIPA ini saya tunjukkan, kamu takut dengan saya gitu kan? Kamu apa yang kamu tahu tentang Muslim kayak gitu-gitu? Itu sampai jadi pernah jadi bahan diskusi juga. Tapi tidak baper gitu, memang kita terbuka saja ya, kayak gitu. Jadi dari situ mereka mulai terbuka. Oh jadi yang saya lihat di media itu salah. Anak-anak juga mulai tahu karena kita berinteraksi langsung. Anak-anak yang awalnya takut ketika lihat saya, jadi mereka tahu, oh enggak, Robita itu baik gitu. Orang Muslim itu baik gitu. Yang saya lihat di media itu mungkin orang itu yang bermasalah, bukan identitasnya yang dibawa seperti itu. Jadi di situ benar-benar BIPA itu bukan hanya sekedar mengajarkan bahasa, tapi guru BIPA itu duta untuk semua identitas yang melekat. Maaf ya, mungkin agak merinding. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian organisasi kebipaan. Kalau misalnya teman-teman tertarik terjun ke BIPA, saya harus kemana nih, gitu kan? Pertama, ke Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ini untuk pengiriman pengajar BIPA ke luar negeri. Yang kedua, ada juga APP BIPA, ya. Ini afiliasi pengajar dan pegiat BIPA. Saat ini sudah ada di berapa ya? Nanti saya tunjukkan sudah ada berapa cabang. Kemudian yang ketiga jelas ini lembaga kursus dan pusat kebudayaan di luar negeri termasuk KBRI dan universitas. Itu organisasi penyelenggara kebipaan. Untuk APP BIPA-nya sendiri saat ini sudah ada di 16 cabang di seluruh Indonesia. Biasanya satu provinsi satu cabang ya. Jadi kalau 16 cabang ya kurang lebih 16 provinsi. Kemudian di luar negeri sudah ada APP BIPA di Jepang, Jerman dan Thailand. Nih kalau teman-teman ke Thailand nggak perlu sawadikap lagi. Selamat siang gitu aja. Ini banyak orang Thailand. Jadi sejauh ini ada 3 negara yang paling banyak mengajarkan bahasa Indonesia itu Australia, Thailand, Jepang. Gitu ya. Harus bangga ya kita sebagai orang Indonesia. Terus tantangannya apa nih sebagai pengajar BIPA atau di dalam kebipaan? Tantangannya ada dari 2 sisi. Dari sisi pembelajar maupun sisi pengajarnya. Ini salah satu gambar yang saya ambil ketika mahasiswa saya di Jerman presentasi. Memang saya waktu itu saya tidak ingin menciptakan kelas yang terlalu sepaneng gitu kan. Kita belajar bahasa asing sepaneng mungkin masuk, tapi lelah gitu loh. Nah, belajar bahasa yang melelahkan itu biasanya menurunkan minat orang untuk kalau istilahnya belanja itu repurchase. Nah, gimana caranya supaya orang-orang itu terus belajar bersama saya. Jadi harus menarik dan menyenangkan. Ini tingkat dasar 2 atau BIPA 2. Mereka presentasi tentang musim. Ini ceritanya musim semi, jadi mereka keluar. Ini rumput ceritanya. Ada ayam, mulai berkokok. Nggak ngerti dah itu idenya gimana. Pokoknya ini seru aja waktu itu tuh. Oke, nah kembali ke tantangan. Tantangannya itu untuk pengajar biasanya terkendala di bahasa pengantar. Mungkin untuk teman-teman seperti Teh Hena ya, Kang Irfan dari bahasa Inggris juga bukan? Iya ya. Untuk Teh Hena, Kang Irfan, saya pikir tidak ada kendala untuk komunikasi untuk pengajaran di Australia karena sudah mahir berbahasa Inggris. Tapi untuk saya yang background-nya latarnya bahasa Indonesia, berangkat ke Australia itu benar-benar memiliki tekad yang sangat besar. Ini kalau misalnya teman-teman ada yang dari UPI ya, kemudian mengambil mata kuliah BIPA, atau misalnya ada yang dari jurusan bahasa Indonesia UPI, mungkin kenal dengan salah satu dosen saya, dosen tercinta saya, itu beliau saksi ini juga sekarang hadir sebenarnya di sini Ibu Ida ya. Beliau saksi saya bagaimana saya begitu giatnya mengikuti benar-benar ingin mengajarkan bahasa Indonesia ke Australia. Padahal saya backgroundnya bahasa Indonesia, hanya punya modal bahasa Indonesia. Saya sampai nekat ke kampung Inggris selama sebulan. Terus pulang dari sana langsung jago, enggak. Yang penting saya punya PD dulu. Nah, akhirnya di Australia itu saya belajar lebih lagi. Jadi saya sebenarnya pemerolehan bahasa Inggris saya itu tidak terlalu bagus. Kemudian kendala dari pembelajarnya itu berkaitan dengan motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal biasanya yang orang yang memang dari hati sanubarinya ada ketertarikan dengan bangsa, dengan bahasa dan budaya Indonesia. Tapi eksternal biasanya motivasinya apa? Setelah saya belajar bahasa Indonesia, apa nih keuntungannya?
gitu. Atau misalnya setelah saya belajar bahasa Indonesia, peluang apa yang saya dapat? Nah, itu. Jadi ini sangat beragam ya. Ini juga menjadi tantangan, jadi kendala. Kemudian fasilitas, karena bahasa Indonesia kalau sekarang sih saya pikir sudah cukup berkembang ya BIPA ini, tetapi kembali ke tahun 2013 di mana saya melakukan penelitian skripsi, wah sangat susah sekali. Sangat susah untuk menemukan informasi tentang kebipaan. Tapi sekarang fasilitas sudah tersedia. Ini saya bisa tunjukkan, teman-teman bisa memanfaatkan mana ya? Sebentar. Bisa memanfaatkan situs web ini, namanya Portal BIPA. Ini fasilitas dari Kemendikbud, ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman nanti ada kesempatan, ada nih orang asing mau belajar bahasa Indonesia, tapi aku nggak punya bahan, aku nggak punya pengalaman, nggak punya ini. Ini bisa manfaatkan di sini ya, ada BIPA daring. Ini sumber ajarnya ada di sini, bahan ajar, ya. Untuk tesnya ada di sini, ya. Kemudian kalau ingin tahu jaringan ya, yang tadi saya tunjukkan ada di sini. Tapi ini dan ini dua menu yang bisa kalian manfaatkan untuk keperluan pengajaran BIPA. Jika muncul kesempatan, ambil ya, gitu. Oke, ya, saya pikir itu saja. Jadi dari BIPA ini apa yang kita dapat atau apa sih capaiannya? Yang pertama dari internasionalisasi bahasa Indonesia ini memudahkan kerjasama antara Indonesia dengan negara lain, ya. Jadi kembali kita secara langsung atau tidak langsung berkontribusi untuk bangsa ini. Yang kedua, budaya Indonesia mendunia, ya. Tidak hanya Bali yang dikenal oleh dunia, tapi Indonesianya, gitu. Kemudian yang ketiga, mempererat hubungan bilateral maupun multilateral, membuka peluang investasi asing karena tidak sedikit juga orang yang tertarik belajar bahasa Indonesia untuk membuka bisnis atau bekerja sama dalam bidang bisnis. Banyak saat ini yang pernah saya ajar itu ada dari Korea Selatan, kemudian Belanda dan Jerman. Itu kalau misalnya mereka mengambil jurusan Asian Study, berarti mereka mengambil mempelajari tentang ekonomi bisnis Asia dan akan memilih salah satu bahasa yang ada di Asia. Biasanya yang ditawarkan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang atau Mandarin. Gitu. Jadi ini membuka peluang investasi asing juga. Kemudian yang berikutnya memperkuat jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Saat ini bahasa Indonesia tidak hanya menduduki kedudukan sebagai bahasa pemersatu dan identitas kita, tapi juga menjadi bahasa internasional. Mudah-mudahan tercapai ya. Kemudian ya itu tadi. Ini yang terakhirnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat atau di sesi tanya jawab. Terima kasih Kang Lugas, silakan. Terima kasih Teh Robita, sangat bernas ya teman-teman, sangat berisi dan saya sampai bingung untuk menyarikannya gitu. Dan beberapa poin sudah saya garis bawahi begitu ya, bahwa pada intinya gitu BIPA ini menurut Teh Robita untuk mengenalkan budaya gitu mulai-mulainya. Tentu saja gitu tidak terlepas dengan internasionalisasi bahasa Indonesia dan yang mungkin sifatnya personal dan bagiku juga personal gitu Teh. Ini tentang apa ya, tentang mematahkan stigma gitu dan menciptakan representasi baru gitu tentang manusia-manusia Indonesia, terlebih identitas yang dibawa gitu, apalagi misalnya stigma tentang Muslim, perempuan, apalagi itu kan sangat combo lah ya, itu sangat dua stigma yang mungkin di luar negeri itu sangat negatif gitu, dicitrakan dengan sangat negatif. Dan tadi Teh Robita juga menggarisbawahi sedikit tentang bahwa jalan masuk ketertarikan dengan bahasa itu ada pop culture-nya gitu, budaya populernya, dan mungkin nanti akan disambung tentang pertanyaan budaya populer apa sih dari Indonesia yang bisa menjadi daya tarik gitu untuk penutur asing bisa tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Tapi itu nanti kita simpan ya Teh. Dan mari kita beranjak gitu ya teman-teman ke pembicara kita yang ketiga. Langsung saja kepada Kang Irfan, saya persilakan gitu. Monggo Kang. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah cukup terdengarkan? Ya, terdengar. Baik, terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Kang Lugas.
Ya, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Dan tentunya di akhir pekan yang berbahagia ini, tentunya saya sangat bangga berada di tengah-tengah teman-teman semua, apalagi bisa mendampingi dua narasumber yang sangat luar biasa, Teh Obit dan Teh Hena. Karena kebetulan beliau-beliau ini adalah kakak tingkat saya saat saya berkuliah di UPI, dan juga tentunya kakak tingkat saya selama program LIP ya Teh ya, berarti ya. Dari dulu saya sangat kagum dengan Teh Obit dan Teh Hena. Apalagi ketika mereka mulai mengajar sebagai guru BIPA di Australia. Saya dulu suka bertanya apakah saya mampu menjadi mereka atau menjadi kapan kira-kira saya bisa menjadi seperti mereka, dan alhamdulillah tahun lalu tahun 2020 selama 1 tahun saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan menjadi guru bantu bahasa Indonesia di negara bagian Victoria, Australia. Dan dari situ saya banyak sekali belajar karena kan memang latar belakang saya pendidikan bahasa Inggris. Dari situ saya belajar dengan salah satu tutor bahasa Indonesia di salah satu bimbel di mana saya bekerja juga waktu itu. Saya belajar tentang majas, belajar tentang imbuhan, karena memang dulu kasusnya sama ya Teh ya, bahwa memang mengajarkan imbuhan itu sangat susah sekali, apalagi saya yang bukan latar belakang bahasa Indonesia. Jadi banyak juga hal-hal yang harus saya pelajari, terutama dalam bidang budaya juga ya, karena memang ketika kita menjadi pengajar BIPA, kita tidak hanya mengajari bahasanya saja, tetapi juga budaya dan seni yang ada di Indonesia. Seperti itu. Karena memang ketertarikan akan bahasa Indonesia dimulai dengan bahasanya terlebih dahulu. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Akbar yang telah mengantarkan saya ke sini, dan di sini juga saya ada teman-teman saya, dan salah satu senior saya juga di LFP ada Kang Zainal, ada Teh Grandis, dan Teh Putri. Saya kira bahwa teman-teman yang saya sebutkan tadi lebih layak ya untuk menyampaikan materi ini, tapi terima kasih sekali atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang perkembangan BIPA dan mungkin pengalaman saya ketika saya mengajar bahasa Indonesia di Australia. Bisa saya katakan bahwa Indonesia sudah sangat terkenal ya, jadi sudah tidak ada istilahnya sekarang penutur asing lebih tahu tentang Bali daripada Indonesia. Bahkan ketika saya bertanya kepada salah satu siswa saya yang memang sangat mencintai Indonesia, saat itu saya bertanya, apakah Anda pernah ke Indonesia? Dia mengatakan, iya, saya pernah ke Pulau Kakaban. Dari situ saya berpikir, Pulau Kakaban di mana ya? Padahal saya orang Indonesia gitu ya. Terus dia langsung bertanya, kamu pernah nggak ke Pulau Kakaban? Langsung saya pikir, oh my God, gimana saya jawabnya ya? Langsung, gimana sih Pulau Kakaban itu? Kayak gitu. Dan dari situ saya juga, saya harus lebih tahu nih tentang Indonesia. Dan saya lihat-lihat, ternyata Pulau Kakaban ada di Kalimantan Timur. Dan banyak sekali ya ternyata mereka tidak hanya mengenal Bali, mereka mengenal Morotai yang tentunya mungkin saya juga kurang paham sebetulnya di mana letaknya seperti itu. Jadi dari situ saya seperti tanggung jawab sendiri untuk lebih mengenal bahasa Indonesia dan tentunya Indonesia itu sendiri. Karena ketika kita menjadi guru BIPA, kita tidak menjadi, misalnya tidak menjadi Irfan yang seorang orang Sunda ya, tapi Irfan yang sebagai orang Indonesia. Saya harus menjadi duta dan cerminan terbaik apa yang bisa saya berikan kepada mereka tentang Indonesia. Baik, langsung saja di sini ya, dokumentasi di sini alhamdulillah semuanya sudah bebas dari kata privasi ya, karena memang sudah dimuat di laman seperti laman berita di Australia dan juga di fanpage Facebook sekolah. Saya di sini mengajar di Cobden Technical School dan Cobden Primary School. Jadi saya mengajar dari anak-anak kelas 1 sampai dengan anak-anak kelas 12. Itu sangat berbeda ya, ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia yang sederhana sampai yang topiknya sangat berat seperti itu. Baik, di dalam negeri, saya mulai dengan yang di dalam negeri ya, untuk perkembangan BIPA-nya. Pertama, di Indonesia sendiri kita sudah mempunyai 45 lembaga penyelenggara pengajaran BIPA, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga kursus, yang tentunya menurut saya sudah sangat memadai ya saat ini ya. Kemudian juga bekerja sama dengan universitas lain di beberapa negara dalam membantu penyediaan program pembelajaran BIPA. Seperti salah satu contoh tadi ya yang sudah disebutkan oleh Teh Obit, bahwa di tahun 2019 Universitas Kairo Mesir sudah mengadakan program pembelajaran bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa jurusan penerjemahan bahasa asing, dan universitas tersebut sudah bekerja sama dengan 3 universitas di Indonesia yang kalau tidak salah di Jogja, Surakarta, dan Malang. Dan tentunya kerjasama ini juga dilakukan oleh UPI